lagi. Share screen. Share files. Belum bisa ya. Ini belum bisa juga ya, Om. Kalau gitu apa enggak pakai? Coba ini apa? Slide. Saya minta Umu Hanif ya. Umu Hanif Iya. bisa minta tolong saya nanti saya kirim ya di WA. Umu Hanif. Kalau Mbak Pin, Mbak Pin minta tolong di ini di mute Mbak Pin. Mbak Pin bisa. Mbak Pin nanti dikirim filenya ke Mbak Pin. Mbak Pin. Mbak Pin. Saya coba lagi ya share screen ya. Sebentar saya coba lagi. Mbak Pin. Mbak Pinnya sholat apa ya? Umu Hanif ada nggak? Umu Hanifnya ada nggak? Atau coba saya share ya. Minta tolong dijadikan ini dulu, co-host atau host dulu. Iya, sebentar. Bisa itu seperti Umu Hanif tadi bisa langsung share. Udah saya allow. Halo. Umi Wida bisa langsung share, udah saya allow seperti Umu Hanif tadi. Halo. Sepertinya Umu Widanya terputus ya. Umi Wida. Ya. Ini baru saya share masih belum bisa. Iya. Bisa langsung share screen.
Iya, sudah tapi belum bisa. Jadi Belum bisa ya? dari saya itu pakai laptop itu sebentar ini baru nyoba. Oh, baru nyoba ya. Iya, baru nyoba. Oke, mungkin di antara bunda-bunda PAUD, sementara menunggu Umi Wida mempersiapkan share screen, kita bolehlah satu orang yang bisa melakukan ice breaking. Ayo, dipersilahkan. Unjuk kebolehannya. Siapa yang mau membantu nih? Biar kita nggak ngantuk. Mudah-mudahan setelah Umi Wida selesai presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab sebentar, insya Allah acara kita akan tutup. Kira-kira ada yang berkenan untuk melakukan ice breaking? Atau dari ini nih Mbak Ulin? Mbak Pin nggak kedengeran? Sinyal, iya. Mbak Pin nggak kedengeran, pakai apa itu Mbak Pin? Volumenya dibesarin. Teman-teman yang dari IAIN Salatiga mungkin ada yang mau menampilkan ice breaking biar semangat siang-siang begini menambah koleksi nyanyian atau semangat ininya untuk anak-anak didik kita. Susah itu dari tempat saya. Bisa memang dari laptop saya agak ini. Lemot ya? Tadi saya, Coba lagi dulu ya. iya saya tadi minta share. Remote control. Oh, Umu Hanif bisa share nggak? Umu Hanif? Umu Hanif? Umu Hanif minta tolong di-share-kan punya Umi Wida. Oh, filenya udah saya kirim. di mana ininya? Oh, Di yang tadi di PPT. WA ya? Iya, di PPT. Minta Bentar, tolong sebentar, ya. saya coba. Oh, Sebentar. Saya download dulu ya, Mbak. Iya, sebentar. Sudah bisa ya ini? Udah bisa belum? Oh, Yang udah, lain udah nongol. udah nongol ya? Iya, udah nih barusan udah. saya. Alhamdulillah. Ya, saya mulai ya. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Lady Adrian ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, juga yang saya hormati juga dan salam kenal juga Bapak Ahmad Soleh, kemudian Umu Hanif ya, yang sudah tadi sudah memberikan paparan materinya yang sudah sangat luar biasa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di forum ini, ya. Dan senang sekali berjumpa dengan para bunda semuanya, ya, dan juga para ayah semuanya yang sudah hadir di acara webinar kali ini, ya. Langsung saja, tadi sudah dipaparkan banyak, ya, dipaparkan banyak tentang APE di Sibuk, ya, yang saya juga punya anak kecil, ya, dan saya juga menggunakannya, ya. Nah, saya sedikit akan menambah saja, menguatkan dari hasil PTK-nya
Mbak Lady Adriana tadi ya tentang API basic book, dan saya kaitkan dengan psikologi ya. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang tahapan perkembangan anak yang nanti, karena ini PTK-nya tadi itu ya, basic book itu sangat terkait manfaatnya dengan perkembangan anak dalam psikologi. Nah, di sini ada tahap yang pertama, itu tahap sensori motor, yaitu merupakan periode waktu antara kelahiran dan usia 2 tahun, ya, di mana pengetahuan bayi tentang dunia terbatas, ya, sangat terbatas pada persepsi dan aktivitas motoriknya. Ya. Jadi, saya sengaja dalam perkembangan ini, ini karena kemarin saya tanya ini tentang PAUD ya, jadi saya nanti hanya akan membahas sampai PAUD saja, tetapi sebenarnya itu akan menjadi dasar dari semua perkembangannya. Jadi perkembangan perilaku, kemudian perkembangan yang lain, itu karakter-karakter yang lain, itu termasuk kreativitas, itu tergantung dari stimulus yang diberikan di usia 0 sampai 6 tahun. Ya. Jadi, kenapa anak jadi kreatif? Ya. Itu karena memang orang tua dan juga guru itu memberikan suatu support ya ke arah sana. Nah tadi kalau dari yang dijelaskan oleh Mbak Lady tadi tentang basic book ya, tentang kreativitas, ya salah satunya adalah bagaimana basic book itu bisa melatih kreativitasnya, termasuk dan juga perkembangan-perkembangan yang lainnya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Kemudian sekali lagi di usia 0 sampai 2 tahun itu perilaku anak masih terbatas pada respon motorik yang sangat sederhana yang disebabkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Kemudian setelah itu di usia ini juga 0 sampai 2 tahun itu tahap praoperasional di mana anak itu juga belajar menggunakan bahasa. Ya, maka jangan heran ketika ada anak pendiam, ada anak juga banyak ngomongnya gitu ya. Nah, itu memang stimulus-stimulus yang diberikan oleh orang tua atau guru di situ. Termasuk ketika kita melihat ini ya, kayak yang mungkin kayak di sibuk itu kan ada aktivitas-aktivitasnya kan. Nah, itu orang tua ketika menggunakannya, mendampinginya, itu bisa sambil diajak ngomong ya, diajak ngomong meskipun anak ini jawabnya mungkin belum bisa gitu ya. Tapi dengan seperti itu maka akan perkembangan bahasa anak. Ya. Kemudian perkembangan fisik dan psikologis anak usia dini dari kecil sampai dewasa sangat tergantung pada pengalaman yang dilaluinya. Jadi, kalau ada aktivitas-aktivitas di sibuk itu ya, yang juga mungkin menempel gitu ya, ada. Kemudian kan terbuat dari flanel-flanel gitu ya. Kalau dulu saya juga menggunakan buku-buku, ada saya punya buku yang dari kain flanel itu ya, yang itu anak-anak saya yang sekarang sudah TK itu masih suka, karena apa, dia punya pengalaman ketika dia belum TK ya, yang menggunakannya sampai sekarang dia masih suka sekali dengan buku itu. Nah kemudian tahapan perkembangan anak yang juga penting itu menurut Erikson itu ada tahapan yang trust, yaitu tahapan yang akan pertama dilalui oleh seorang anak ya, misalnya tahapan yaitu trust and mistrust atau kepercayaan dan ketidakpercayaan. Nah ini sangat menentukan perilaku dan identitas diri anaknya. Misalnya saja, mohon maaf ya, ketika kita punya anak bayi ya, atau anak kecil lah ya, karena kita berbahasanya tentang anak usia dini ya, kemudian anak itu menangis, kita tidak segera mengambil anak itu atau bertanya kenapa kamu nangis, atau apa ya kalau bahasa Jawanya itu segera mengeneng gitu ya, bahasa Lampungnya apa itu ngeneng gitu ya. Jadi mendiamkannya, mencoba untuk mendiamkannya, itu ternyata malah orang tuanya kemudian asyik dengan mungkin HP-nya, masih asik dengan menjawab WA dari atau menjawab telepon dari orang lain, dan kemudian anak ini dibiarkan menangis berjam-jam dengan alasan ya biar sehat jantungnya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kalau orang Jawa itu kalau anaknya kecilnya nangis itu suka bilang wah biar sehat jantungnya ya, dan sebagainya. Padahal ternyata anak ini sedang belajar tadi trust and mistrust. Kemudian dia akhirnya akan memunculkan sikap bahwa dia itu tidak diterima oleh orang tuanya. Karena apa? Dia nangis, orang tuanya nggak percaya bahwa ada kesedihan-kesedihan yang dialaminya. Nah, ini dia. Akhirnya kemudian dia merasa tidak diterima, tidak
orang tua tadi tidak ada kepercayaan terhadap dirinya. Nah, ini sekilas sepele, tetapi itu efeknya di kemudian hari itu cukup besar. Ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan kemandirian, tahapan autonomi, same and dogs ya. Jadi tahapan kemandirian ini dimulai dari usia sampai 3 tahun ya. Muncul sikap kemandirian, sikap malu dan rapuh ya. Ya, jadi di sini anak mulai diajarkan tentang mandi sendiri, makan sendiri, cuci tangan sendiri, lainnya ya. Kadang-kadang mohon maaf banyak orang tua yang ya makan sendiri nggak boleh, Mak. Nanti kalau makan sendiri piringnya pecah. Padahal berapa sih harga piring dibandingkan dengan harga sebuah kemandirian yang akan diperoleh anak di kemudian hari. Ya, cuci tangan sendiri. Ya, alhamdulillah ini ya mungkin inilah kadang-kadang ya orang tua itu tidak ketika kita mungkin saya sering di sekolah ngisi parenting di beberapa sekolah kita itu banyak orang tua yang masih tidak mau meninggalkan anak, masih jaga anaknya dari pagi sampai pulang sekolah gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang itu bukan karena anaknya nggak mau, tapi orang tua sendiri yang tidak mencoba untuk melatih dari anak itu sendiri. Ya. Nah, itu jadi di tahapan usia ini anak diajari tentang kemandirian, ya malu, rasa malu, ya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan juga pada saat menggunakan API itu, ya ditambah-tambahin sendiri kreativitas sendiri, ya sehingga itu akan sangat berguna sekali, ya. Kemudian selanjutnya 3-5 tahun saya batasi sampai 5 tahun atau 6 tahun ya, karena ini usia dini. Jadi tahapan inisiatif dan build-in. Nah, pada tahapan ini akan belajar tentang memecahkan sebuah masalah, ya. Nah, di buku basic book itu kan gitu ya, ada beberapa aktivitas yang dijalani, ya kita bisa menggunakan aktivitas itu agar anak belajar untuk memecahkan masalah agar di kemudian hari itu anak kemudian bisa mengambil sebuah keputusan, ya sekilas seperti sederhana, ya kalau kita seperti ini ya, contoh kasusnya aja, ketika anak mau melakukan sesuatu, kemudian orang tua itu misalnya tentang pertemanan, ya anak lagi dengan temannya itu ada masalah kan, mesti ya anak kecil, cuman bedanya kalau anak kecil itu habis marah itu langsung rukun kembali, beda dengan orang tua. Kalau orang tua mungkin kalau punya cekcok itu berapa bulan bahkan ada menimbulkan luka-luka batin ya, tapi kalau anak kecil itu cepatnya. Nah, itu kita biarkan anak itu, misalnya saja, kamu marah sama temanmu kenapa? Ya. Terus kalau dia misalnya jawabnya, dia udah nakalin. Kalau udah nakalin seperti itu, berarti apa yang akan kamu lakukan? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, anak belajar untuk memecahkan masalah. Bukan kemudian kita langsung menyelesaikan masalah anak itu sendiri. Ya. Itu namanya kita tidak mengajarkan anak di tahapannya tentang inisiatif dan build-nya, termasuk ketika mungkin menyusun puzzle, kemudian di beberapa aktivitas ya Facebook itu kan intinya adalah mengalihkan anaknya dari hal-hal yang kurang bermanfaat ya menjadi lebih bermanfaat, bahkan jauh lebih bermanfaatnya. Nah, itu bisa dipakai juga untuk melatih anak untuk memecahkan masalah ini ya. Nah, itu sekilas saja, kita langsung ke basic book dan perkembangannya dalam psikologi ya. Kita lihat fenomena saat ini ya, di mana gadget itu sudah menjadi barang wajib keluarga ya. Sehingga apa yang terjadi, fungsinya itu akhirnya berubah, tak sekedar menjalin komunikasi tapi sudah menjadi hiburan ya. Kenapa menjadi hiburan? Contohnya saja, banyak orang tua memberikan HP saat anak rewel. Apa yang terjadi sehingga anak itu diam gitu kan? Ketika kita ada tamu gitu, kemudian anaknya rewel, kita kasih aja HP sebagai solusinya. Di situ ada game-gamenya, dan apa yang terjadi kalau saya kebetulan bekerja juga di biro psikologi, itu anak-anak kecil itu akibatnya bukan sekedar dia kecanduan HP, bukan sekedar itu, tapi ternyata ada juga yang pada akhirnya sudah mohon maaf ya, kecanduan pornografi juga, karena tadi banyak yang akhirnya konten-konten yang tidak bisa
konten-konten yang akhirnya tidak bisa di ini oleh orang tua, ya, diketahui oleh orang tua. Dan yang terjadi sekarang ini dengan HP ini, akhirnya anak-anak ini mengalami pubertas dini, ya. Ada yang kelas 1 itu sudah mengalami haid, gitu. Nah, ini karena apa? Karena tadi bahwa fungsi HP itu tidak lagi menjalin komunikasi, tapi sudah menjadi sebagai hiburan dan orang tua tidak mengalihkannya. Ya. Maka hadirnya Facebook ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Ini bisa menjadi alternatif agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih. Ya, itu tadi ya, banyak sekarang itu anak-anak itu karena HP-nya itu tidak terkontrol penggunaannya, apalagi selama daring ini ya, dan itu TK juga pakai daring ya, tapi orang tua tidak bisa mengendalikannya atau mengalihkannya juga dengan yang lain ya, ketika sudah selesai ya, akhirnya menggunakan HP terus dan tidak terkontrol, dan akhirnya mereka melihat hal-hal yang lain. Contoh yang lain saja adalah orang tua yang, mohon maaf, seringnya kan ada grup WA alumni SD, alumni SMP, alumni SMA gitu ya, yang di situ teman-teman kita, alumni kuliah gitu ya, itu sering ada yang ngirim beberapa video-video yang tidak layak untuk ditonton oleh anak. Padahal tadi ya, ada anak yang setiap saat pengen bermain dengan HP kita, dan kita sendiri sebagai orang tua kadang-kadang langsung memberikannya, ya, bahkan tidak terkontrol tadi. Ya. Hanya anak itu melihat, ya, dan yang terjadi adalah itu sangat mengganggu perkembangan psikologis anak, dan yang terjadi adalah tadi banyak kelas 1 SD yang sudah mengalami haid. Ya, bayangkan ya, kelas 1 SD tapi sudah harus kemudian dia mengurus haidnya, belum bisa itu masang pembalut aja belum bisa, gitu ya. Nah, itu bisa dibayangkan ya, dan itu sudah banyak yang terjadi ya. Bahkan ada juga yang mengalami mimpi basah pada usia kelas 3 ya. Nah, ini deh. Maka orang tua itu bagaimana caranya harus menyediakan permainan-permainan yang lain yang juga tidak kalah menarik ya, yang itu memiliki fungsi yang lebih ya. Nah, padahal di tahun pertama tumbuh kembang anak itu harus mengembangkan tadi kepercayaan ya, kemudian ini kemandirian ya, mengembangkan otonomi, dan akhirnya akan mengembangkan inisiatifnya yang mengarah kepada identitas diri ya. Jadi seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena pada anak usia dini itu harus belajar tentang koordinasi fisiomotorik, kemudian aktivitas sensomotorik ya, yang telah diintegrasi menjadi aktivitas yang dikoordinasi, dan itu ada di Facebook ya. Kemudian apa yang dilihat dengan mata dapat dipindahkan dengan motoriknya menjadi sebuah pola tertentu ya. Sekali kita juga belajar dengan anak untuk menggunting kain-kain flanel itu dengan pola-pola tadi. Om Hani sudah cerita, sebenarnya pola-polanya itu banyak contoh-contohnya ya. Nah, seperti itu nih. Jadi itu akan membuat anak itu menjadi asik ya, terutama kalau perjalanan jauh. Itu saya sering mengajak anak saya ya, itu untuk seperti itu. Bahkan dari bayi itu saya sudah membacakan kisah-kisah, membacakan yang saya karang sendiri ya. Atau kadang-kadang saya juga beli buku, membacakan buku, dan ternyata itu efeknya sangat luar biasa ya. Jadi karena memang aktivitas motorik ini sangat bermanfaat di kemudian hari ya. Jadi kalau misalnya ada TK yang kayaknya cuma aktivitasnya kayak gitu aja, nggak ada baca, nggak ada tulis. Sebenarnya mereka orang tua tidak tahu aja bahwa itulah yang paling penting di usia PAUD dan TK ya. Karena misalnya saja ya, penjahit, aktivitas jahit itu tidak akan bisa ketika motorik halusnya nggak terbentuk dulu. Saya punya banyak klien yang untuk pegang pulpen aja sudah besar itu nggak bisa. Pegang ballpoint karena apa? Aktivitas motoriknya tidak terlatih sejak kecil. Ya, gitu. Jadi ternyata banyak juga yang padahal anaknya cerdas, pintar, tapi untuk menulis, untuk pegang pulpen jangan. Karena untuk menulis, untuk pegang pulpen aja dia tidak bisa. Karena ternyata tadi tidak ada aktivitas
motorik yang dilatihkan ya. Dan ternyata tuntas motorik ini akan menjadi dasar dari pengelolaan emosi yang dasar di kemudian harinya. Itu saya baca di jurnalnya bahwa orang yang anak-anak yang dilatih untuk tuntas motoriknya, baik motorik kasar atau motorik halus, ya ternyata itu akan menjadi orang dewasa yang di kemudian hari itu pandai mengelola emosinya dengan baik. Jadi tidak ada sifat pemarah, tidak ada sifat yang garang gitu ya, ataupun kejam gitu ya. Nah, kita dalam risetnya, mohon maaf ya, para orang-orang yang kemudian membunuh, melakukan pembunuhan dan sebagainya, kemudian ADRT dan sebagainya itu karena masa kecilnya itu aktivitas motoriknya ini belum tuntas. Ya. Itu saya baca di jurnal itu seperti itu. Ya. Nah, aktivitas basic book ini akan membuat anak mengutak-atik ya, sehingga menambah kreativitas dan pengalaman-pengalaman baru bagi anaknya. Nah, manfaatnya seperti apa? Ya, pertama meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak. Nah, jadi PTK-nya sudah benar itu ya, artinya dengan sampel yang tadi kualitatif ya Mbak Lady. Iya. Oh iya, putus. Iya, kenapa? Kenapa, Umi? Oh, 5 anak kan ya subjeknya? Iya, karena situasinya hanya memungkinkan 5 anak. Yang luring juga dia hanya bisa 5 anak. Karena sekarang kan pandemi. Iya, iya. Artinya itu sudah bisa kok. Kalau dalam PTK sudah bisa menjadi subjeknya dan ternyata itu terbukti ya. Kalau saya juga baca di jurnal-jurnal memang itu pada akhirnya anak akan meningkat kreativitas dan kemudian imajinasi anak itu juga tumbuh ya. Jadi itu nanti pas SD-nya bisa ditingkatkan lagi, itu akan kemudian bisa dengan bisa muncul karena imajinasinya kemudian akhirnya tinggi, bisa muncul talenta-talenta yang lainnya. Kemudian juga merangsang rasa ingin tahu anaknya. Ya tadi memang aktivitas basic book ini tidak hanya kemudian melatih kreativitas anak, tetapi melatih tadi ya. Hani sudah menyampaikan juga bonding antara orang tua dan anak, dan itu yang paling penting ya. Nah, jadi itu yang paling penting itu adalah bonding antara orang tua dengan anak, karena bonding antara orang tua dan anak ini akan menjadi dasar dari sebuah nilai-nilai parenting ya. Jadi kenapa kok anak susah dikasih tahu ketika besar, kenapa anak mau ini kok nggak dekat gitu ya. Karena apa? Kedekatan antara anak dengan orang tua itu sangat menentukan karakter ya. Kenapa anak mudah dinasihati? Karena dekat ya. Ketika dia jatuh cinta di kemudian hari dia akan cerita gitu ya. Kalau nggak dekat dari kecil maka tidak akan mungkin dekat dengan anak ketika di waktu yang sudah besar. Saya punya klien juga. Kemarin saya tanya ya, ketika klien saya itu berubah, mohon maaf ya, ini karena ada hubungannya nanti ya. Dia berubah orientasi seksualnya, jadi dia menjadi orang yang gay gitu ya, padahal dia anak yang baik gitu ya. Kemudian saya tanya, kenapa kamu lakukan ini? Ya, dia cerita bahwa saya ada masalah dengan orang tuanya. Orang tua saya itu tidak pernah dekat dengan saya ketika saya kecil. Coba ceritakan dengan detail. Dia nangis, tidak mau mengingat-ingat bagaimana orang tuanya itu tidak pernah. Ya tadi, ya hanya sekedar status sebagai ayah, status sebagai ibu saja. Ya, nah ini karena memang bonding antara orang tua dan anak itu tidak tercapai. Ya, nah dengan basic ini itu kita bisa melatih bonding ini sehingga kreativitasnya muncul, kemudian perkembangan anak secara psikologis itu muncul, perkembangan emosinya itu juga ada, perkembangan motoriknya ada. Mentalnya ada, sehingga di kemudian hari tugas-tugas perkembangan anak, tugas-tugas itu kan ada tugas-tugas perkembangan anak usia ini dan tugas-tugas perkembangan remaja ya, itu masing-masing itu tugas-tugas perkembangan itu harus tercapai agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter di kemudian hari. Karena sekali lagi bahwa pendidikan anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah dasar dari semua perilaku dan karakter anak di kemudian hari. Jadi kalau para psikolog itu biasanya akan bertanya dulu, oh kamu, misalnya ada anak dengan gangguan mental, ada anak dengan
berbagai macam gangguan disorientasi seksual dan sebagainya itu seorang psikolog pasti akan bertanya masa 0 sampai 6 tahun. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sejauh mana kedekatannya, kemudian bagaimana orang tua mendidiknya, itu akan ditanya oleh psikolog dengan sangat detail. Karena apa? Itu akan menjadi dasar kenapa si A melakukan ini, kenapa si A ini berperilaku seperti ini. Nah, itu kemudian saya lanjutkan lagi, manfaat dari gizi buruk itu adalah mencegah anak menjadi bosan, ya, terutama saat di mobil, diajak pertemuan. Nah, itu kita harus mencoba untuk tidak dikasih gadget, tapi dikasih buku-buku yang seperti itu, buku yang seperti itu, sehingga anak itu tidak merasa bosan. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh orang tua. Pakai cara yang simpel saja, udah pakai HP aja, sudah di situ sudah komplit, mau main apa aja ada. Nah, ini yang ini nih ya. Padahal sebenarnya tugas orang tua itu memang ya punya anak itu memang bersusah-susah gitu ya. Tapi ketika kita sudah rela bersusah-susah mendidik anak di waktu kecil, repot anak di waktu usia 0 sampai 6 tahun itu, maka kita tidak akan direpotkan anak di usia besarnya. Tapi sebaliknya, ketika kita itu tidak mau direpotkan anak di masa usia dininya, maka kita harus siap untuk direpotkan anak di usia besar. Dan yang terjadi adalah kita akan melakukan penyesalannya. Kemudian selanjutnya, manfaat gizi buruk itu adalah mendorong kemampuan motorik, mental, dan emosional anaknya. Jadi anak pada akhirnya akan kemampuan motoriknya akan berjalan dengan baik, ya, dan akhirnya akan tuntas motoriknya, dan pada akhirnya akan mampu mengelola mental dan emosional dengan baik dari sebuah buku yang namanya gizi buruk ini. Ya. Nah, mungkin begitu penjelasan dan ini dari saya, dan alhamdulillah tadi sudah PTK-nya dari Mbak Lady Andriana sudah melakukan penelitian itu, melakukan PTK itu selama pandemi, dan selama ini ya kita tadi sudah dilakukan bagaimana pembelajarannya, dan itu cukup bagus ya, sangat bagus ya untuk kemudian membantu mengelola tadi ya, mengelola kemudian anak itu supaya tidak kecanduan terhadap gadget itu sendiri. Nah, salah satunya adalah menggunakan gizi buruk tadi, ya. Tidak hanya melatih kreativitas saja, tapi juga merangsang rasa ingin tahu, kemudian tadi ya perkembangan anaknya menjadi, karakter anaknya menjadi tercapai. Ya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pin. Mbak Pin nggak kedengeran suaranya. Suaranya di ini dulu Mbak Pin, diperbesar. Tidak kedengeran suaranya. Ya. Mungkin Bapak Ibu, Ayah Bunda yang masih menyaksikan, kalaupun memang ada yang udah siap memberikan pertanyaan, dipersilahkan satu orang saja untuk membuka mikrofonnya dan membuka layarnya, langsung bertanya, dan mudah-mudahan kami keempat narasumber bisa langsung menjawab. Satu orang saja dan 3 orang untuk nanti dipilih pertanyaan yang di chat ya. Silahkan. Mbak Pin, mohon dibantu. Sepertinya sinyal Mbak Pin kurang bagus. Ada yang mau bertanya? Silahkan.
Boleh dibuka ya. Sementara menunggu ini saya bacakan dari Mbak Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulin Mutafarika dari Yayan Salatiga, asal kota Temanggung, Jawa Tengah. Izin bertanya, pertanyaan ini saya tujukan kepada Ummu Hanif. Ummu Hanif, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan bakat dan minat terutama dalam buku? Terima kasih. Silahkan Ummu Hanif langsung. Langsung aja dijawab. Ya, langsung aja. Oke. Mbak Ulin ya. Pertama, kalau kita berbicara tentang memasuki bisnis craft ini, kalau kita berbicara bakat itu berarti kan harus dari bawaan ya. Maksudnya dari kecil kita sudah memang terpapar berbagai hal terkait dengan bidang craft. Cuman kalau sebagai mahasiswa yang sebelum menjadi mahasiswa atau sejak kecil kita nggak pernah tertarik dengan bidang craft ini, bisa jadi akan sedikit kesulitan, tapi tidak masalah karena sebagai mahasiswa nanti kita juga biasanya akan membuat media-media ajar yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Saya waktu itu pernah mendapatkan pesanan BusyBook dari salah seorang mahasiswa sebagai tugas akhir. BusyBook ini, nah kalau misalnya mahasiswa ingin membuat sendiri itu sangat bisa sekali, tidak memerlukan bakat yang maksudnya tidak perlu bakat yang tidak perlu dominasi bakat untuk bisa membuat BusyBook. Kita cukup memiliki minat yang besar terhadap BusyBook, dan minat itu berasal dari pertama tadi. Sebagai mahasiswa PG PAUD, tentu saja kita harus membuat materi-materi atau media ajar. Dengan membuat media ajar itu otomatis pelan-pelan setelah kita membuat, biasanya akan muncul keinginan untuk membuat yang lebih bagus, membuat yang lain, membuat variasi yang berbeda. Biasanya itu akan muncul dengan sendirinya, apalagi kalau misalnya BusyBook yang dibuat oleh mahasiswa itu kemudian dinilai oleh dosen dan diberikan nilai yang bagus, kemudian juga diapresiasi oleh anak-anak yang menjadi tempat penelitian mereka. Nah, itu biasanya hal-hal seperti itu akan memberikan dukungan moral yang luar biasa untuk kita memproduksi BusyBook. Seperti itu. Iya, bagaimana Mbak Ulin? Boleh dibuka mic-nya Mbak Ulin? Mbak Pin, bagaimana Mbak Pin? Mungkin ini ada yang kepengen jadi kayak Ummu Hanif juga, mungkin tips-tipsnya apa nih? Jadi pebisnis BusyBook atau bisa nanti menjalin kerjasama dengan bunda-bunda PAUD, kepala-kepala TK, atau langsung ke ayah bundanya masing-masing. Bagaimana? Ya, kalau misalnya berbicara ini soal pengalaman saya itu sebenarnya kalau saya basicnya emang dari zaman SD, SMP, SMA itu sering berkecimpung dengan hal-hal berbau craft. Seperti zaman kecil, zaman SD, perasaan kalau tidak salah di SD itu diajarkan tentang tusuk kristik, crafting yang kristik itu. Lalu ada juga belajar menjahit, itu di SD biasanya kita mempelajarinya di pelajaran kesenian kalau tidak salah. Nah, dari sana kemudian ketika SMP SMA saya juga lebih sering membuat misalnya menjahit gorden sendiri. Jadi semua bidang craft itu kadang-kadang saya lebih tertarik ke sana, dan ketika saat ini saya berminat ke BusyBook itu kenapa? Karena awalnya karena lucu. Karena saya suka detail-detail kecil, akhirnya saya coba buat dan ternyata itu menyenangkan. Jadi ketika kita berbicara minat dan bakat, sebenarnya jangan berbicara minat dan bakat dulu ketika hendak mencoba masuk ke dalam sebuah bisnis. Walaupun sebenarnya ya orang akan mengatakan bahwa ketika kita berbisnis berdasarkan minat dan bakat kita itu rasanya lebih
enjoy dan lebih asik. Tapi ada kalanya juga ketika kita bukan dari minat dan bakat, namun kita tekuni, pada akhirnya juga akan memunculkan rasa senang terhadap bidang yang kita tekuni itu. Dan nggak perlu modal besar sih kalau mau mulai usaha Bizibook ini. Paling cuma butuh kain flanel tadi, kain flanel, kemudian ada beberapa aksesoris-aksesoris kecil seperti ini. Saya coba kasih lihat. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, di sini Ya, kan saya punya tablet. Ini kayak tablet, bukan buku berlembaran gitu. Ini tablet begini. Nah, ini adalah detail-detail yang sangat membantu untuk perkembangan anak. Ini saya sebut dengan sensori tablet. Ada menarik tali seperti ini, kemudian membuka kancing bakel ini. Nah, aksesori-aksesori seperti ini bisa temukan pembeliannya dalam partai kecil di berbagai toko, baik di Instagram juga banyak, sementara di marketplace juga banyak sekali. Nah, seperti ini. Ini kan simpel sekali, dan ini tidak perlu ribet untuk membuatnya. Sebenarnya di sini hanya ada resleting, yang kalau misalnya tidak punya mesin jahit, bisa dilem di sini. Ini juga kancing-kancing, aneka kancing di sini. Nah, semuanya bisa dilem, kalau misalnya pun tidak punya mesin jahit. Jadi, kalau emang mau dan berminat untuk memulai usaha Bizibook ini, sebenarnya tidak begitu rumit dan tidak begitu sulit sebenarnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali yang membagikan pola-pola mereka itu di internet. Dan kalau ingin membuat tablet seperti ini, nggak butuh pola sama sekali. Kita hanya butuh menggunting flanel berbentuk persegi seperti ini, lalu ada flanel persegi, kemudian tengahnya kita bolongi untuk meletakkan resleting. Di sini adalah ring-ring yang biasa dipakai oleh orang untuk ngebordir, bukan untuk bordir, untuk rajut. Ini ada ring di sini, kemudian ini ada kaca akrilik. Nah, semua ini bisa ditempel dengan lem sebenarnya, tidak harus mesin jahit. Jadi kalau berminat, bisa dimulai dari hal-hal yang simpel seperti ini. Iya. Baik, terima kasih Umu Hanif, mungkin sudah jelas ya. Kalau Umi Wida mau menambahkan, silakan. Tentang bakat minat. Kalau masalah bakat minat, itu saya mencoba kalau saya ini aja, maksudnya yang tentang bakat minat dalam psikologi, sebenarnya bakat atau minat itu ini ya bisa dilihat, dilihat dari ketika sudah passion dengan sesuatu, kemudian berlatih ya. Akhirnya itu akan menjadi bakat, walaupun sebenarnya ada bakat yang memang sudah ada sejak lahir. Cuman kalau tidak dilatihkan, ya akhirnya bakat itu menjadi bakat terpendam gitu ya. Nah, bakat-bakat ini bisa juga muncul karena kepepet. Ya, ada yang the power of kepepet. Iya, the power of kepepet. Itu pada akhirnya. Iya, itu akhirnya kayak kita itu ya, banyak orang yang sebenarnya awal-awal memulai bisnis itu nggak passion awal-awalnya, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya dia punya talenta di bidang entrepreneur. Ya karena kepepet tadi udah muncul. Memang ada orang yang seperti Umu Hanif tadi memang punya talenta dan memang cita-cita udah jadi wirausahawan gitu ya. Tapi ada yang muncul jiwa wirausahawannya karena the power of kepepet tadi. Dan pada akhirnya memang semuanya butuh ilmu kan, ya butuh ilmu, butuh latihan, butuh magang kayak gitu. Jadi saya juga punya usaha bisnis juga. Nih saya tuh punya kalau saya punya persewaan alat bayi. Ya awalnya itu sebenarnya tidak mau berbisnis tentang itu, ya. Tapi saya memang karena punya anak saya banyak, anak saya 4 ya. Kemudian ini alat-alat bayi kok eman-eman ya, nggak kepake, belinya mahal, dipakai sebentar. Coba sewain aja, mau nggak ya? Awal-awal memulai itu nggak ada yang mau, gitu ya. Aneh, terasa aneh. Kok disewakan, kemudian stroller kok disewakan, merasa aneh. Tapi kemudian didukung dengan pemasaran, gitu ya. Akhirnya orang tahu, orang kemudian mulai berpikir ada pergantian. Oh ya buat apa ngapain? Beli mahal-mahal, sewa aja ternyata ada kok. Ya, nah seperti itu. Jadi akhirnya ya tadi awal-awalnya
ini barang-barang mau diapain, dikasihkan juga waktu itu banyak yang nggak mau, terus kita juga nggak enak ya mau ngasihkan. Ya kalau sesuai dengan keinginan orang itu, kalau orang itu masih menganggap ini baik, ya banyak pikiran lah seperti itu nih. Hanya seperti itu muncul ya, kayak juga nulis. Saya suka nulis itu awal-awalnya juga the power of kepepet tadi ya. Saya punya anak ya 4 ya, yang kemudian yang nomor 2 itu kebetulan sangat aktif sekali ya, sampai ditolak di beberapa sekolah saking aktifnya gitu ya. Ya akhirnya mau tidak mau kan orang tuanya sendiri yang harus merawatnya dan sebagainya. Ya akhirnya ya dari pengalaman-pengalaman itulah muncul buku-buku yang sebenarnya pengalaman. Sekarang anaknya sudah besar, sudah anteng, sudah maksudnya sudah nggak seperti dulu aktifnya gitu ya, sampai bingung ya tadi ditolak di beberapa sekolah PAUD ya. Alasannya kenapa kok ditolak ya? Sampai kemudian ya kalau kita fokusnya kepada satu anak, yang lain gimana Bunda, katanya kayak gitu ya. Saya bisa memahami alasannya karena memang nggak aktif kayak gitu ya, tapi ternyata ya tadi ya, ketika saya sampai bikin alat peraga sendiri untuk ngajarin baca anak ya, suami saya juga seperti itu nih. Akhirnya sekarang semua sudah berlalu ya. Nah akhirnya kemudian di sela-sela saya memutuskan untuk keluar, saya dulu ngajar di SD, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk keluar ya, untuk ngopeni anak dulu ya, dan akhirnya sudah jadi banyak nulis buku itu, buku parenting ya, dan akhirnya setelah itu baru ada lowongan dosen ya. Akhirnya sekitar 6 tahun yang lalu itu baru saya ngajar kembali setelah anak-anak itu besar, setelah sudah bisa saya tinggal gitu. Kemudian pas ada lowongan dosen di IAIN ya, di injury time saya, maksudnya udah usia 35 saat itu, dan keterima di injury time itu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang sia-sia pada sebuah takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena semuanya pasti mengandung hikmah, termasuk tadi gitu ya. Bakat dan minat itu bisa kok dilatihkan. Jadi jangan pernah kemudian nggak punya bakat, nggak punya ini. Kalau ada kemauan itu pasti ada jalan. Ya mungkin itu. Ya. Mungkin kayaknya sudah nggak ada yang bertanya lagi apa gimana ya, Mbak Pin? Kalau misalnya ini sudah cukup Bunda. Boleh dilanjutkan dengan sesi foto ya, buat recorder. Mungkin para peserta boleh membuka videonya. Ya. Dipersilahkan. Bagi Bapak Ibu buka ya. Videonya. Kita foto bersama. Foto bersama yang punya HP, dipersilahkan untuk mendokumentasikan. Kasih aba-aba senyum ya. Mana nih? Belum kebuka. Udah capek ya. Senyum dulu. Guru-guru PAUD mana ya suaranya? Kasih aba-aba guru Hadir, PAUD. Bu Lady. Ya, Bun, nyimak Bun. Guru-guru PAUD mana nih? Kepala sekolah Ada, TK Bu dan Lady. guru-guru. Ya. Mari kita berdokumentasi. Yang punya HP dipersilakan. Dihitung ya. Ini baru apa? Slide. 1, Ya Bun, malu Bun. 3. Ya. Sudah? Belum Bunda. Sudah ya? Yang nggak buka video nggak kelihatan mukanya. Oke. Dari saya sebagai pemakalah mengucapkan terima kasih. Saya sangat terkesan dengan kerjasama semuanya peserta webinar dan narasumber pendamping saya, Umi Wida. Ya Allah, terima kasih. Umu Hani, banyak sekali ilmunya. Terus Mbak Pin, nanti saya serahkan kembali dengan Mbak Pin selaku moderator. Dan kita kalau boleh masih tetap terhubung di WA Group ya. Untuk Bunda yang sudah link absen, nanti tetap diusahakan dipercepat yang membutuhkan sertifikatnya.
Kemudian kita tetap terhubung di WA grup ya, jangan keluar dulu. Sudah semua mengisi link absen? Belum, Bunda. Oh ya, nanti boleh dilihat lagi di WA grup ya. Ya. Oke, mungkin tidak ada lagi Mbak Pin ya. Mana nih, coba saya mau dengar suara satu audien, coba. Siapa nih yang mau? Mbak Yurika nih, Mbak Yurika. Ya, silahkan Mbak Yurika. Mbak Yurika coba ini dari jauh nih, teman lama saya nih. Bisa dibuka mic-nya Mbak Yurika? Nah ya, silahkan. Bagaimana? Ini ibu hebat nih. Siang malam dia mendidik anaknya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan ilmunya. Saya terus terang sambil ini ya, sambil aktivitas, sambil dengar. Mohon maaf karena saya ibu rumah tangga, saya bukan pengajar. Jadi tadi saya hanya mendengar, tapi terus terang sangat tertarik sekali ya, sangat senang sekali dengan ilmunya, terutama ilmu parenting, ilmu untuk mendidik anak ya. Saya terus terang dari tadi rasanya ternyuh sekali gitu ya. Karena saya di sini punya anak yang masih kecil-kecil juga. Jadi terima kasih sekali atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Iya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekarang yang dari ibu guru atau kepala sekolah, coba dipersilakan mau dengar suaranya. Kita udah lama corona nih. Nggak kedengeran suaranya. Siapa nih? Boleh tunjuk tangan biar saya buka ini mic-nya. Ya, dipersilahkan. Yang ibu guru, Dari ada nggak yang ibu bunda-bunda. guru? Mbak Desi ini bu guru bukan? Sebentar saya buka. Dari Mbak Desi bisa dibuka mikrofonnya? Mbak Desi, baik. Bunda. Nggak bisa ya. Oh, dari Bu Aminah saja, Bu Aminah. Ya sudah. Enggak, jangan bolong. Nggak kebuka ya. Ya sudah, mungkin karena sudah melewati batas waktu. Sudah, Mbak Pin silakan ditutup. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dimasukkan grup ya Bunda. Ya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan banyak sekali ilmu, dan bagi Bapak Ibu peserta juga terima kasih sekali yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Semuanya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan Liv. Liv ya Mbak. Ya, silakan. Dipersilakan tuh Liv. Umu Hanif, terima kasih Umu Hanif. WA-an lagi ya. Mbak Pin. Nanti WA-an lagi. Ya.